ibu-ibu jemaah Masjid Baitur Rahman di pagi hari ini sebetulnya mengawali kegiatan atau program pembelajaran baca Al-Quran. Kami dengan Bapak Ketua Yayasan menginisiasi untuk memulai dengan program Daurah Surah Al-Fatihah. Tapi sebelum dimulai ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, ini materinya saya susun sendiri, kertasnya A4, A5 itu 27 halaman, tapi kami tidak akan menjelaskan semuanya. Gitu. Ya. Kami akan lewat beberapa poin yang sekiranya bapak-bapak ibu-ibu bisa baca sendiri. Kalau yang sekarang bawa HP, saya sudah kirim filenya kepada beberapa hal yang ada kontaknya di saya, seperti Pak Hanudin, Pak Agung, Pak Dr. Sobur, Pak yang lain-lainnya. Bisa nanti di-share saja ke yang lainnya yang bawa HP. Ya. Dan ini lengkap sampai tafsirnya. Lengkap sampai tafsirnya. Tapi kita tidak akan bahas itu. Kita akan bahas yang penting-penting saja. Kenapa penting surah Al-Fatihah? Nanti kita akan bahas. Apa itu surah Al-Fatihah? Tidak usah dibahas karena kita tahu surah Al-Fatihah apa. Keutamaannya, ini luar biasa. Jadi surah Al-Fatihah itu kalau ditanya surah di dalam Al-Quran yang paling agung, paling hebat, itu adalah surah Al-Fatihah. Kalau ditanya ayat yang paling agung, paling hebat, ayat apa? Yang mana? Ayat kursi. Jadi kalau surahnya surah Al-Fatihah. Kalau cuma ayat kursi yang di surah Al-Baqarah ayat 255. Jadi kalau surah Al-Fatihah ini surah yang paling mulia, paling agung. Maka surah ini harus kita pelajari seluruhnya semuanya. Dan dia di dalam Al-Quran disebut as-sab'u bil-mathani. Di dalam Al-Quran disebut walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-'azim. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad apa 7 yang dibaca berulang-ulang berarti Al-Fatihah. Berarti surah Al-Fatihah disebut di dalam Al-Quran. Ini sab'an minal mathani wal Qur'an al-'azim, dan Al-Quran yang agung. Maksudnya siapa apa di situ? Al-Fatihah. Maksudnya surah Al-Fatihah. Yang keagungan yang lainnya ini kita tidak perlu bahas. Soal Al-Fatihah ini mujarab dalam pengobatan. Ini catatan bahwa kita kalau sakit, kalau demam, kalau pusing, sakit perut dan lain-lainnya, kita langsung berobat itu ke pengobatan yang pengobatan 3 jenis lah itu ya. Satu, pengobatan yang disyariatkan, yang disunahkan, itu namanya pengobatan nabawi. Bisa dengan madu, bisa dengan bekal, bisa dengan habatus sauda, bisa dengan yang lain-lainnya, termasuk bisa dengan ruqyah surah Al-Fatihah. Dikira itu identik dengan pengobatan ya kerasukan, ya kesurupan, gangguan jin. Padahal hakikatnya segala macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Ya misalnya penyakit hati maksudnya ya, kita punya sifat dendam, ujub, takabur, itu obatnya Al-Quran. Itu yang disyariatkan. Dua, pengobatan yang diperbolehkan. Pengobatan yang diperbolehkan itu pengobatan medis modern ya, dan pengobatan herbal. Itu masuk pada kategori